dikiri gak maripat. Oke, hati-hati. Justru itulah yang membegal dirimu dan dirimu tidak sampai lekas-lekas Allah menyalakan nur makrifatnya. Iku berarti kita masih kesenggol, keselilitan yang namanya iktimat. Ngendel-ngendel nih laku iku yen laku kita. Ngendel-ngendel, wah kok gak aku dikir istiqomah, gak makrifat. Pun justru iki malah ketara bodhone. Justru iki sing durung gak ada ceritanya Pak. Di dalam alam akhirat itu ada al-iktimat, sifat wong sing ngendel-ngendelne lakune. Oh kok gak aku jaketan ngono, wis tah katuen. Loh, iktimat berarti nggak bisa di alam akhirat, nggak bisa. Kok sembayangku gak tekun, wiridku ini bla 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 bla, gak masuk, gak tak tirakati le, tebal aku ini. Sok ngene kuwi. Hati-hati. Jikalau nanti Anda akan menyongsong karomah, kok yo ati musik koyok ngene. Yun sewu. Inilah salah satu tanda yang sebetulnya belum berhak menerima karomah. Temen ojo. Pikirin dhisik. Ojo mung wus hebat kok. Ojo mung ngono. Aku gak ndadekno, gak kepingin ndadekno ku wong hebat. Enggak. Mek situk tok visi misiku iku. Ruhaniyahmu iku tak emplek-emplek koyok puhung, urusan tak dadekno lentu, apa jemblem, apa ndonde, terserah. Manuta. Ojo sampak pisan-pisan belok arah dari tujuan ini. Apa tujuan ini dino tauhid? Menyalakan nur makrifat di dalam hati. Ikut tok, nggak ada tujuan apapun. Anda kalau boleh saya katakan tak duduhno barang sing regoni ora isok kok rupiahno dengan rupiah duniawiyah apapun nggak bisa. Tak duduke barang umpama barang sing regone iku ngeluwi regone dunya sak isine, dadi intan mutiara itu gak mampu untuk membeli barang tersebut. Siapapun panjenengan kalau wis ero barangi, ambu barangi, apalagi sudah memegang, maka mohon maaf yang katanya bidodari jumlah pitu gak nyucuk. Apa tadi bahasa Indonesia gak nyucuk? Gak sebanding. Gak sebanding. Gak sebanding. Apalagi bidadari satu. Pitu gak nyucuk kok. Gak sebanding kok. Apalagi satu. Siapapun Anda pasti seperti itu Pak. Sehingga bentuk bidodari sewu, rumahmu iku koyo istana, jabatamu iku sebagai rojo, itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu untuk selalu bertemu Allah. Makanya saya katakan, apa syaratnya nanti? Anda syaratnya dzikir sirul asor, siji sudah paham, lurus sudah berjalan. Monggo. Makanya saya katakan yang lebih saya kokohkan di antara umur 30-50,
Bukan berarti yang kurang dan lebih itu nggak boleh, terserah Anda. Pikiran dhisik sing jero. Lho ngoten nggih. Berarti anugerah yang Allah hadapkan yang berupa warid itu lebih mulia dan tidak sebanding jikalau kita bandingkan dengan rekosoni kita berzikir terus menerus. Nah, iku maksudnya supaya apa kita terhadap Allah, biar dalam hatimu ada akhlak yang berbudi luhur, akhlak ilahiyah datang Gusti Allah. Sehingga dihadapkan apapun kita oleh Allah, di hati sudah tidak ada kata protes alias sendika dawu. Sampai tingali nek pas ono tanggapan wayang ora enek wujute jarine, wayang itu gak manut dening dalangi. Dideleh kiwa ya gelem, dideleh tengen ya gak nolak. Mulai sore sore lho Pak ya, tengen iku gawe kalah-kalahan. Jebule akhirnya mau tutup ceritane dimenangno. Berarti menang itu kari remek. Mulai awan ya, mulai sore iku wis dikae kalah-kalahan, kalah terus difitnah, mau macam-macam sampai puluhan tahun. Jenengan ini ya mohon maaf ya, dipoles ya apa carane jenengan iku ngabdi terhadap dirinya puluhan tahun lho Pak. Jenengan gak krasa wong pribumi iki nyembah nang sak liyane ilahun wahid. Sampai ada yang berani nyawa tak taruhno. Lah ngeten nggih. Wasyaallah iki suki mati sangit. Gak mati sahid tapi mati karena apa? Karena makhluk. Bukan karena Allah, karena makhluk. Masih pangkate karena makhluk. Lah ini hati-hati. Berapa puluh tahun? Lah sekarang waktunya sudah tidak, karena Allah sudah menurunkan wahyu Al-Baqarah 120. Jikalau kebenaran itu sudah datang, terserah jenengan pilih yang mana, ngikuti kebenaran itu ataukah mengikuti sing wis kita selama ini jadi muhibinnya. Monggo kerso. Sing penting jaya baru, bagaimana kedua belah pihak wong pribumi itu rukun. Sebab semuanya saudara, porose kabeh yo nasabe Nabi ada. Basing irung pesek koyok celengan Semar. Terus sing ngoten nggih ya. Basing mancung jarine impor, masyaallah. Wis ketok niku wis bolone iblis ketok. Wis pada akhirnya ya kabeh bongko. Lah ngoten nggih. Ya wis. Bon Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya antara wirid dan warid. Wirid adalah sebuah proses, yaitu dzikir sirul asror yang kami maksud. Urusan tumpaan jenengan iki diiringi dzikir jahri atau sirri, membaca apapun silahkan, apa subhanallah, apa tasbih, apa hamdalah, apa wae terserah. Yang penting ada sirul asrar, ini diistiqomahkan terus, barulah di situ nanti dalam waktu yang Allah tentukan warid itu akan muncul. Itulah nur makrifat. Tatkala nur makrifat ini sudah dinyalakan Allah di dalam hatimu, maka pandangan hatimu selain ilahun wahid itu sudah fana alias tidak wujud. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, sejak dulu sampai sekarang ini pintu masuk ke rumah-rumah surga itu masih ditutup semuanya, belum ada yang dibuka. Sedangkan pintu pagar rumah yang ada di depan itu juga masih ditutup, belum ada yang dibuka. Jadi surga itu belum ada isinya Gus. Yang di surga itu hanya ada para malaikat, para bidadari, Nabi Isa alaihi wasallam, dan Allah sendiri yang ada di istana emas tersebut. Surga masih sepi Gus, belum ada penghuninya. Yang saya tanyakan ialah kapan pintunya rumah-rumah surga itu akan dibuka, dan orang-orang yang bagaimana yang akan menempati rumah-rumah surga tersebut. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu surga itu dibuka oleh Allah. Kami delok nanggone penanggalan tahun 2014. Tanggal 14 kok bulan ini tak tutuno keri-keri tahun 2000 Allah ya karim tahun 2014 tanggal 14 bulan ini bulan Muharram sih delok dina napa niku? Tanggal 14. Engko aja diviralno lho ya engko. Engko dikira sesat. Iki nek ngomong waktu. Tahun 2014 iku bulan tanggal 14 tahun 2000 tanggal 14 tahun 2014 tanggal 20 ngoten lho. Keliru. Tahun 2014 tanggal 20. Iku bulan apa? Si tonton di Google. Tahun 2014 tanggal 20 iku bulan apa? Januari. Saya ulang. Tahun 2014 tanggal 20. Nek bulan 20 enggak ada ya? Lah ya. Tanggal 20. Tanggal 20 itu kok watah lho ya. Bulan iku enggak ada, bulan 14 itu. Bulan habis iku 12. Nek tahun ada. 2014 itu ada. Terus nek ngomong 20 enggak ada bulan 20. Yang ada adalah tanggal 20. Golek ono tanggal 20 di tahun itu
Di dalam bulan itu ya, sing tanggalane rupa abang. Abang kewabeh. Wis ndi sing tanggale ijo. Sampai goleki di tahun 2014 dino Ahad sing tanggalane kurupa ijo. Kabeh abang to Pak ya. Sing ijo ae. Ana wulan apa? Wonten wulan Juni, ijoan niku. Wis. Minggu apa? Pon paing wis, aku nek ngomong sarengat ini bingungno. Wis langsung hakikat kabeh iku kapan pintu surga dibuka? Yaitu di saat nur makrifat iku menyala. Tadi saya katakan makalah di depan itu al-waridu yujadu fiddaril akhirah. Kui akan menemukan alam akhirat, surga ini alam akhirat toh. Itu tatkala Anda ini sudah menyala hatinya, namanya nur makrifat. Bisa ketemu durung Mang syariate? Dereng. Yang ngene iku njalawi nek syariate sampai ngelu. Wis ben gak jelimet. Sudahkah pintu surga dibuka? Sudah. Bagi siapa? Bagi hatinya yang sudah menyala nur makrifat. Nurun ala nurin, utawi cahaya iku ala nurin, di atas beberapa cahaya. Iki namanya nur makrifat. Surat An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayyasha. Ini akan diberikan, dianugerahkan cahaya ini hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Apakah harus Habib yang katanya ada keturunan dzurriyyah Kanjeng Nabi? Tidak. Ya sekarang itulah. Siapa kekasih Allah itu yang disebut Habib? Dialah hati seseorang yang sudah fitrah suci dari al-aurath, perkara-perkara sakliyane Gusti Allah. Yang kedua, dialah yang nur makrifatnya sudah menyala. Inilah habaib sebetulnya yang disebut. Makanya sampai aja angger-angger ketok wong irungi mancung Habib, udeng-udeng sak tempe Habib. Ojo. Makanya tak kandani miturut Quran ini gak ngono. Iku sebetulnya jikalau awalnya ada yang mengatakan aku Habib, iku ada kepentingan atau tendensi, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati. Indonesia sejak dulu memang ada pihak ketiga yang berupaya untuk merongrong kedaulatannya supaya menjadi negeri yang kaumnya itu gak aman. Titik. Ditabrak norene, tabrak norene. Piye amriye supaya tengkar podo-podo pribumi. Wis. Bapak Ibu, ini sudah terasa, ini sudah nyata, maka wahai pribumi, masih sadarkah, sudah sadarkah Anda? Dan atau masih belum sadarkah Anda? Terserah. Yang jelas nanti korbannya adalah kita sebagai pribumi, sebagai pengikut yang bertabrakan.
Wis, inilah memang yang ditunggu-tunggu, mereka menciptakan kondisi Indonesia itu tidak kondusif. Wis, tidak kondusif. Memang yang diinginkan seperti ini, sehingga khurafat itu dilakukan siap-siap saja. Apa sih khurafat itu? Bercerita yang dusta. Walaupun direwangi sumpah, demi Allah berani Pak, berani. Karena sesungguhnya mereka tidak bertuhan. Enggak bertuhan. Maksudnya tidak bertuhan, tidak ilahun wahid. Kaya pecine lo wincip ya. Sing kuplukan putih sing untuk sak tempeh mumet-mumet nika kaya kitiran nika lho. Kaya tapi atine sampean tingali. Enggak mencerminkan ilahun wahid. Siapapun Anda, siapapun kita. Oleh sebab itu wahai saudaraku, sadarlah biar tidak terjadi yang namanya kondisi terulang 2 kali di Indonesia dulu yang disebut perang Palegrek antara saudara. Biar gak terjadi seperti itu. Makanya jenengan harus dibekali untuk menghadapi kondisi itu supaya untuk bisa menetralisirkan begitu. Oke, jadi Pak niku wau bahasa hakikat setiap saat dan waktu. Kalau tandanya kapan? Yaitu di saat nur makrifat di dalam hati seseorang telah dibuka atau dinyalakan nur makrifat. Lanjut. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus badhe nderek tanglet. Di dalam zikir Sirul Asror ada kalimat muncul begini. Perang sondro alat, perang tanpa menggunakan alat, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Menurut hakikat niku kados pundi Gus? Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah posisi keadaan ruhaniyah jenengan istiqomah di dalam alam musyahadah. Jadi Anda guru meneng wae. Sebab sing ngalahno nafsu Allah sendiri. Kui perang gak nggawa senjata. Senjata mumun iman dan takwa. Ya sudah. Bahasa simpelnya, bebasnya ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Berarti itulah detik-detik di mana nur makrifat sudah Allah nyalakan. Udah. Dadi jenengan cara wong perang ya tanpa nganggo alat, menang tanpa jenengan iku tukaran. Yaitu posisi ketika saat rohaniyah itu jatuhnya di tajalli mutlak. Bon. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kalian napa ingkang panjenengan matur datang YouTube bahwa menghilangkan keakuan itu ada sebuah cerita Nabi Musa dengan kaum. Dan di situ ada sapi. Nah, yang saya tanyakan Gus, pangapunten, apa hubungan antara sapi dengan kisah Nabi Musa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pada waktu itu sapi sebagai kinayah? Demikian. Oh iya, saya hampir lupa Gus bahwa ketika saya sholat itu muncul
inna akramakum indallahi akrakum. Mohon dipun wedar Gus, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya antara Nabi Musa dengan sapi? Pun iki kisah Pak ya. Tak ceritakno kisah dulu. Ketika saat Nabiullah Musa diaturi Allah suruh untuk berguru terhadap Nabi Khidir, Nabi Musa gak lulus. Gak lulus. Sebab apa beliau gak lulus? Jawabannya sederhana. Nabi Musa kakean cocot. Sebab apa Nabi Musa kakean cocot? Karena Nabi Musa bersikukuh membawa teori syariat. Sehingga setiap 3 persoalan pertanyaan, 3 ilmu yang beliau sampaikan Nabi Khidir terhadap Nabi Musa, dia bantah. Membunuh anak kecil, merusak kapal, membangun pagar. Dia oleh karena memegang kuat hukum syariah, maka mesti protes. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kusampaikan. Tatkala Anda sudah masuk di dalam pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, kok ketepatan Anda itu adalah orang alim, terus masih ngunggul no kealimane, nggak masuk. Anda nggak akan bisa menerima ajaran dinut tauhid ini. Bisa kau dengarkan tapi protes dalam hatimu. Gak cocok. Udah bisa. Habis itu Allah perintahkan Musa untuk berkholwat atau beruzlah di Gunung Turi Sina selama 40 hari. Itu adalah proses pemaksaan Allah terhadap Nabi Musa untuk menjalankan khalwat dalam rangka menerima wahyu syariat, menerima kitab Taurat. Sebelum berangkat beliau itu punya saudara namanya Cak Harun. Ya, kalau nek manggil Cak Harun, beliau jawab, saudaraku, tolong jagalah umat ini. Saya tak nang Gunung Turi Sina, dipanggil Allah dalam rangka menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Oh injih, bon, berangkatlah beliau. Al-mala iku tokoh-tokoh kaum itu ngomong ngeten. Ya Harun mulai edan goleki pangeran. Goleki pangerane sampak nang Gunung Turi Sina. Iki sing gak seneng. Akhirnya ketika beliau sudah bertemu Allah dan dia mendapatkan wahyu, pulanglah. Nabi Musa mau, apa yang terjadi? Wa idh qala Musa liqaumihi. Gusti Allah dawuh Musa, dalem Gusti, omongono kaummu iku. Selama kau kok tinggal uzlah 40 hari 40 malam, kaummu itu tokoh-tokoh di situ yang membantah dirimu itu mengajak menyembah sapi. Menyembah sapi. Ngomong ya apa Gusti? Ini rupane dawuh. Ya qaumi, he kaumku, innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kamu semua itu telah
mendolimi dirimu, itu sama halnya mendolimi Allah. Bentuk mendolimi dirimu semuanya itu bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi menjadi sesembah. Iki semua kinayah buat kita. Buat kita, Pak. Ketika saat, mohon maaf, jenengan iki akil balik, disitulah mulai kita itu telah menuhankan yang bukan Tuhan, beriman terhadap yang bukan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, rupa syahwat, ngelumpuk syahwat iki wadah. Di dalam syahwat ini kesenangan hawa nafsu, isinya adalah minan nisa. Buat kita seorang laki-laki pasti suka wanita. Suka. Begitu juga sebaliknya. Makanya ketika akil balik, arek iku wis ngerti arek wedok ayu. Sing wedok ngerti arek lanang gandeng. Waduh wis dempet-dempetan. Nyedek. Wis habis itu nikah, punya anak. Jadi isinya syahwat itu kedua anak. Setelah punya anak bingung golek daharan. Konatiril mungkontoroh, kebutuhan sandang pangan papan. Lu inilah kinayah al-ijlah, anak sapi. Berarti hatiku telah menuhankan selain ilahun wahid. Piye dawuh selanjutnya? Kaumku, bertobatlah pada Tuhan yang telah menciptakan. Bertobatlah. Dengan cara bagaimana Anda harus bertobat? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Nah, bunuhlah dirimu. Iki nek ayat iki sampean terjemahno mentah-mentah, umat Islam kabeh iku gantung diri. Padahal maksudnya faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing nafsu dalam dirimu. Berarti lepasan rasa pangrasa iman keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, lepasan. Dengan cara bagaimana? Dikron kathiron, berzikirlah terus menerus. Wis. Jadi hubungannya antara Musa ambek pedet, gitu. Yo antara ruh sampai iku dengan nggih nyun sewu. Antarane hubbud dunya syahwat iki mau lho Pak. Hubungannya syahwat iki lho. Jenengan iki bagaimana caranya lepas daripada itu. Ini hubungannya. Dan semua di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 tadi tentang menceritakan Nabi Musa itu adalah pedoman cara kita untuk melepaskan diri. Ini. Makanya umat manusia khususnya umat Islam sing sugih lepasen rasa sugihmu, sing berpangkat punya jabatan lepasen rasa punya jabatan itu, sing rumangsa alim lepasen rasa kealimamu. Hanya satu caranya, faktulu anfusakum. Berkholwatlah, berzikirlah dengan apa zikir yang kusampaikan tadi. Dengan cara begitu maka al-kaun yang disebut makhluk tadi semua yang kita sembah itu tadi saya suwe lama kelamaan Allah bersihkan itu dari hatimu. Yang kedua terkait inna akramakum indallahi atqakum.
Inna akramakum, sesungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Indallahi atqakum, yaiku atqakum, takwamu. Lah takwa di sini meliputi 3 hal. Takwa meliputi 3 hal. Takwa 3 hal apa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kami maksud di sini adalah itulah dinut tauhid. Amal yang kumaksud di sini adalah kholwat. Dengan sistem dzikir iki, istiqomah terus mener, 3 hal inilah yang disebut takwa. Wa qala aidan haqqa tuqatihi, yaitu sejatine takwa iku ada di situ. Jikalau ini sudah masuk, wala tamutunna illa wa antum muslimun, matimu pasti dalam keadaan muslim. Muslim itu pasrah wisan. Wis gak ada rasa khauf, rasa khawatir sudah tidak ada. Nggih. Tiang istri ada? Ibu ada? Monggo. Ganti Bu, Pak. Monggo Bu. Ini mic-nya itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, sebelumnya saya biasanya ikuti kajian lewat YouTube. Agak didekatkan. Biasanya saya lihat kajiannya Ustadz Gus Pulasan lewat YouTube. Untuk kali ini saya baru datang ke sini. Ini ada beberapa kejadian yang saya alami Gus ketika saya berzikir. Awalnya ya zikir sirrul asrol itu kayak naik turun, kadang lupa, kadang ingat. Kemudian saya itu berjenengan juga pernah ngomong di YouTube, zikirlah selama 40 hari, niatkan 40 hari. Nih. Saya niatkan itu akhirnya Gus, 40 hari saya pengen zikir sirrul asror. Akhirnya enggak lama sampai seminggu mungkin Gus itu ada perubahan. Jadi perubahan itu seminggu pertama agak sedikit ngagetin gitu ya. Kemudian Jumat kedua itu dari Jumat perubahannya. Kemudian Jumat kedua lagi itu perubahannya tambah drastis Gus. Jadi tubuh saya ini jasadnya kayak mau keluar dari tubuh. Kemudian suami saya lihat saya itu kayak mau mati. Jadi kaki saya itu dingin, naik kepala saya panas. Kemudian saya ditanya suami, kau mikir apa? Mikir apa? Allah gitu aja Gus. Tapi suami takut saya kehilangan saya mungkin. Saya itu udah ikhlas, kalaupun aku mati aku ikhlas gitu ya. Saya kan ketika saya zikir itu lihat sesuatu macam-macam Gus, nggak tahu apa yang kuda berupa wajah saya atau macam-macam. Tapi ketika itu saya hanya bilang, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuanku hanya engkau ya Allah dan aku ingin mendapat ridhomu. Itu terus hilang, bayangan-bayangan itu hilang. Ketika saya zikir sambil duduk, saya enggak merasakan lihat-lihat sesuatu itu awalnya zikirnya sambil tidur. Kemudian ketika zikir sambil duduk, yang terjadi adalah tubuh saya itu semakin mengembang seperti mau kayak mekar, keropok itu mekar. Kemudian dia itu tegang kayak mau keluar tapi enggak bisa. Itu apa harus saya lakukan? Saya itu takut akhirnya mau zikir lagi. Takut. Awalnya takut. Padahal saya sebenarnya pasrah sudah. Suami takut kehilangan saya kayaknya. Akhirnya ini saya beranikan tanya ke Gus Muklason. Tadi saya juga sudah WA mau sowan sebenarnya. Jadi banyak kejadian lagi sebenarnya Gus, tapi mungkin panjang ya. Jadi itu aja apa yang saya. Pundi? Saya Surabaya Gus. Oh Surabaya. Tadi saya sudah WA Gus Muklason mau sowan, kita bisa. Itu pertama yang saya tanyakan apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya zikir itu misalnya seperti yang Gus Muklason katakan, habis wirid ada dapat warid ya. Nah itu saya nggak tahu waridnya kayak apa. Itu kalau kita sudah mencari makrifat, itu kita harus ngapain setelah itu?
tetap istiqomahnya yang seperti apa? Ngoten nggih. 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 Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik itu orangnya yang melakukan suluk untuk menuju wusul bertemu Allah yang sudah dimodali dzikir sirul asror. Urusan persoalan di tengah jalan itu Allah mementokkan, memperlihatkan kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia. Itu merupakan salah satu tanda bahwasanya ruhaniyah jenengan ini meripat hati jenengan dibuka Allah tentang kegaiban makhluk. Berhubung awal sudah dimodali faqadistam sakabil urwatil wusqa, tali terhadap Allah yaitu dzikir sirul asrar, maka si Salik gak perlu ada rasa wedi atau takut apapun bentuknya. Si Salik tidak akan muncul rasa takut manakala dzikir sirul asr itu berfungsi. Pertama, sirul asr kan syu'aul basiroh, keterangannya jenengan iki sadar yang memperjalankan jenengan hanya Allah. Umpama bertemu terhadap apapun, semua itu yang sebagai subjek atau isim fa'il di dalam makhluk-makhluk apapun itu ya cuman Allah. Ini nggak akan pernah takut. Otomatis orang lain, suami atau anak yang mendengarkan keterangan kejadian jenengan nggih takut. Kalau beliau belum memegang sirul mesti takut. Sing suami takut kehilangan, ngguyo nek balik. Nek gak balik piye? Terus aku kok golek endi maneh? Gak kau oleh golek jenengan biyen niku angel nglani. Nggih ta? Diewangi tukaran beda pendapat dengan saudara dan lain sebagainya. Loh, kita tidak boleh melihat, memandang dari sudut orang lain, jangan. Intine jenengan tatkala diterjadikan Allah di dalam alam kasyaf yang tadi dikatakan kok kula mengembang tambah gede buta bae. Seakan-akan memang seperti itu. Kalau boleh ditanyakan itu apa? Bon, sampai buka di dalam surah Ibrahim ayat 3. Jikalau nafsu itu tidak bisa menghalangi jenengan memberikan suguhan tentang gebiarin dunya, langkah berikutnya nafsu itu akan melakukan wayasudduna an sabilillah. Tidak bisa wayastakhibunal hayata dunya, langkah kedua nafsu akan menghalang-halangi Anda. Bagaimana si roh si Salik ini takut ya? Akhirnya mikir-mikir, iya anakku sik cilik, utangku sik ukeh, wis macem-macem. Jadi gak diteruske karena ada ketakutan. Kalau ini Anda tetap berjalan terus, langkah terakhir nafsu itu akan membuat dalam hati jenengan wayabghunaha iwaja,
berupaya untuk membengkokkan tujuan jenengan. Itu tadi, karomah tadi. Otomatis Anda akan tujuannya dari orang sakti. Ya. Wis. Nang karomah. Ini tanda kalau kecebur. Kalau Anda tetap berpegang teguh dengan dzikir sirul asr, maka ketika su'aul basyirah mesti langkah kedua akan sampailah ke ainul basyirah, bahkan hakul basyirah, nanti bertemu Allah, masuk di dalam alam akhirat. Al-waridu yujadu, itu akan bisa kau temukan. Warid utawa alam utawa kemakrifatan itu hanya di alam akhirat. Bertemu Allah itu ada di alam akhirat. Artinya detik-detik dalam hati jenengan Bu dinyalakan cahaya makrifat itu. Lah support saya terhadap jenengan, apa yang langkah harus dilakukan. Motivasi saya untuk jenengan Bu, apa yang harus jenengan lakukan. Pun mengke sampean buka ning omah surat Al-Ahzab ayat 41-42. Niku mawon sampean buka. Di situ maksudnya terus di saat jenengan itu baik keadaan senggang maupun repot, hati tetap berzikir. Pun niku motivasi saya. Oke, berikutnya Ibu masih ada? Enggak ada? Kalau enggak ada tak lempar nang Pak E. Pak E nambah situ engkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, teng Al-Qur'an enten langit sapitu lan bumi sapitu. Mana hakikate niku ya napa? Oh, ngoten. Nomor kali terus panggenane teng jasad niku teng pundi mawon? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjawab ini dari sisi syariat atau thariqah. Malah engko ndadekno mbundeli atimu. Ora paham. Sab langit pitu, sab langit bumi pitu. Kok boleh muncul aran, oh ono ini, ono ngene. Kapan sab langit pitu? Awak dhewe kapan? Bun ngeten. Mengapa disebut 7? Mengapa harus disebut 7? Karena hari itu jumlahnya 7. Mulai Ahad, Minggu, jebule wonten Sabtu. Nanti muter ke, artinya gini. Apa yang berkenaan dengan tata ilmu syariah, ikulah jasa toh. Untuk mendidik hati sampai tentang jasmani. Contoh, ilmu syariah agama Islam iku memberikan pengajaran. Kuwi nek luwe ya mangano sego, ojo mangan watu. Lho wis tatanan. Nasinya juga begitu, harus bersumber dari nasi yang halal. Lah ngoten nggih? Berdagang yang ngono, jangan ada riba. Ditata segini bagusnya oleh Allah, yang semata-mata untuk memegang, melestarikan habluminan nas, hubungan sesama manusia. Sebab kalau jenengan iki tidak mengikuti hukum yang sudah Allah tetapkan di dalam hukum syariat, contoh dodolan yun sewu, kula niki dadi maklar, Pak. Maklar tanah. Ngeten. Saya
jenengan suruh untuk menjualkan tanah. Oke. Berapa ini nanti jenengan berikan tanah? 100 juta. 100 juta. Oke. Lalu saya tawarkan pada orang lain. Dianyanglah pada orang lain 125. Berarti saya laba 25. Terus ngomong. Asale kita itu punya patokan dari pemilik tanah itu 100. Berhubung hatiku pingin punya laba agak banyak, aku bilang sama pembeli. Nyun sewu. Kemarin satu hari dianyang orang 30 gak tak kasihkan. Jenengan kok malah 25. Estui lo. Gelem dek wingi. Tak kasihkan. Iki berarti khurafat saya. Menceritakan yang dusta. Ini namanya riba. Padahal enggak. Maksud saya supaya saya mendapat di atas 25. Akhirnya pembeli, ya wis tak tambahi 135. Loh wis, saya mendapatkan lagi 15 juta. Akhirnya ngomong ini, wis kanggo sampean, wis gak mau umpang kanggo wong lain gak wis. Ya wis, iki maksudnya supaya cepet-cepet diselesaikan. Tapi ngene lho, sampai tak kayak waktu kalau 2 hari gak cash, iki tak kasihkan orang lain lho. Mumpung awakmu tak anggap dulur. Wah, gayani lho, gayani. Padahal ruwi bathok iku. Lho. Nyun sewu. Akhirnya aku ngomong si punya tanah, "Bos, dinyang mek 90 he. Ati kepingin oleh maneh. Ya apa bos? Jane ya wis 100 iku ae lho. Tak rayu masa 2 hari. Iku kan arepe ngekes ya toh. Akhir-akhirnya ya wis 90 wis. Engko metu piro bos? Lah biasa lah ngoten nggih. Ya umumnya ya 5%. Lah ngoten nggih biasa. Ya wis engko tak siapno 5% awakmu. Ketika saat posisi sing jual tanah tahu dan mendengar kalau payunya 135, mangkel enggak? Mangkel. Estu mangkel. Loh, ingat hukum syariat Allah tetapkan semata-mata untuk hablum minan nas itu sinkron. Enggak ada hati loro. Coba kok ngomong jujur-jujuran mang ya apa seperti Rasulullah. Rasulullah itu membawa bajunya Siti Khadijah. Dipatok rego 10 dinar. Des, 10 dinar kali Siti Khadijah. Dibawalah beliau ke pasar. Terus ada orang beli. Ya Muhammad, berapa harganya jaket ini? 10 dinar. Saya dari beliau Siti Khadijah ini belum jadi garwa gitu. Niki sedoso dinar, 10 dinar. Umpama saya beli 10,5 gimana? Monggo. Ini. Bahkan berarti beliau badi setengah. Terus lain waktu tanya, tuku kopiah, regane piro? 1 dinar. Kula nggak ada 1/2 dinar, angsalah nih. Niki Rasulullah dikasihkan. Berarti Rasulullah niku rugi 1/2 dinar. Bojo kula nyidam kopiah sampean. Ya nak. Das pundi kula gadah mek 1/2 dinar. Lho Rasulullah niku mboten ngomong ngeten, kulaane ae
sak dinar. Mboten kados sampean kali kula. Kadang-kadang malah kulaane ngomong 2 dinar. Lah ngoten lho. Iki enggak Rasulullah. Nggih monggo pun nek ngersakake. Lho ngene kok Allah ganti dengan yang lain. Suatu saat Siti Khadijah itu dengar terhadap si pembeli ini. Kemarin aku beli jaket yang digawa Muhammad itu 10,5. Krungu. Beliau nggak jawab. Siti Khadijah ini 10 dinar payu 10,5. Nggih diomong, kula sampeyan paringi sembarang monggo. Itu Rasulullah. Mboten langsung umpama kita saut setengah, lah mboten toh. Nah, beliau itu buruh nggawa nawakno regane baju tadi. Lah, ketika saat bertemu terhadap orang yang beli uangnya gak cukup, itu enggak ngomong setengah, dibeli setengah enggak. Jadi beliau tetap mengembalikan sesuai dengan harganya tadi, satu dinar. Itu Rasulullah. Terus kita bagaimana? Kebanyakan kita enggak seperti itu. Banyak ribanya. Makanya halalallahul bai'ah kata Rasul wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Itu tapi bercerita yang dusta, yang punya maksud supaya lekas dibeli. Itu nggak boleh. Ini setiap hari, Pak. Jasmania kita menghadapi persoalan yang langsung tabrakan dengan hukum syariat itu setiap hari, Pak. Mulai Ahad sampai Sabtu. Itu mutar terus mutar. Terus ruhaniyah. Itulah samawat. Kalau jasmaniyah adalah ard, bumi. Sekarang samawat. Allah sudah bersumpah di dalam surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar. Maksudnya apa? Waktu demi waktu, ngapunten kang kathah, mulai hari hari Ahad sampai Sabtu, hatinya dipergunakan hanya untuk bersenang-senang, bertemu terhadap hubus syahwah. Sebelum dia itu masuk di jalur hakikat, pasti siapapun kita seperti itu. Pasti. Makanya dikatakan innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husrin. Iku lafi husrin ing dalem kerugian yang amat besar. Jadi hari demi hari itu dipergunakan untuk berjalan di atas makhluk. Jadi tidak mau masuk bertemu Allah di alam akhirat, enggak mau. Ini kebanyakan manusia. Sekarang apa yang dimaksud langit bumi pitu secara hakikat itulah setiap hari demi hari kita gunakan untuk hati ini bermahabbah-mahabbahan terhadap selain ilahun wahidun. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Ada di situ. Yes. Pertanyaannya nomor 2, ada enggak tadi? 1 tok ya? 1 pun. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, sampean gak usah tanya lewat WA kapan ojo kakean. Engko tak lewatno statusku, sebab iki bersifatkan untuk kalangan sendiri, tidak untuk yang lain. Baca kapan di statusku itu nanti
akan saya kasih pengumuman kapan berkumpulnya bagi mereka yang ada waktu untuk berkumpul. Yang jauh nggak bisa datang itu bagaimana, sementara hatinya ada keinginan. Nanti ada solusinya, ada solusi. Yang jelas maksud dan tujuan ini adalah Anda supaya mendapatkan payung, biar nggak kehujanan kalau hujan, tidak kepanasan kalau panas. Artinya menyongsong situasi kondisi. Aku gak nakut-nakutin ndak. Lala apa sih nakut-nakuti? Apa salahe sampai niku nanti tinggo payung. Walaupun gak udan panas iso payungan adem ya ta. Umpama terjadi hujan gak go hujan, itu loh maksud saya. Tidak ada maksud yang lain. Satu. Nomor dua, jangan pernah kau mengikuti acara nanti manakala dalam dirimu, hatimu belum paham betul tentang dzikir sirul asar. Yang kedua, pengamalannya bagaimana. Jangan pernah ikut dahulu. Paham ya? Walaupun jenengan itu umurnya 30 antara sampai 50. Jangan dulu. Sungguh jangan dulu. Dan yang namanya api ini akan bahaya bagi anak kecil. Walaupun anak kecil itu suka mainan api, tapi dia tidak akan merasa kalau ini bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.